warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para sulalah min sulalatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan hadirnya para cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah keberkahan di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan para habaib dan para syaraib yang hadir semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan alimul ulama, warathul anbiya, para nyambung lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tuan guru, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Maujud al-Ustaz Al-Haj Ahmad Arifin wa baqiyatul asatid wal masyayikh yang ulun kada sebutkan satu persatu namanya. Juga ada akhina fillah juga hadir bersama kita. Masya Allah, Ustaz naik, Ustaz akhina fillah. Ini Ustaz naik, Ustaz. Ini satu perjuangan sama Habib, satu pesawat lagi ya, satu asrama ya. Ustaz Bayhaqi hafizahullah subhanahu wa ta'ala, dia ini tawadhu luar biasa ya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir semuanya insyaallah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan, kesehatan, dan juga Presiden Ranggang nih, Ranggang, Desa Ranggang ini, Bapak siapa namanya? Bapak Zunaid ya. Mudah-mudahan kita doakan ya, Presiden Ranggang kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan semua aparat pejabat ya, semua yang hadir baik dari polisi, tentara, TNI, semuanya insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kesehatan. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Juga tim RCTI, para tim amal ya, juga semuanya Indosiar, SCTP yang mudah-mudahan yang selalu ya di dalam berdakwahnya dia menyiarkan acara-acara Maulid Nabi, sholawatan, tabligh akbar. Kita doakan mudah-mudahan yang belum kawin Allah entengkan jodohnya, yang sudah kawin Allah banyakkan rezekinya. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah pohon korma, pohon pisang semuanya, yang di sana yang lagi tegurin jilbab habang, jilbab biru, jilbab kuning, semuanya insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya toko, punya kebun, punya kedai, semuanya Allah berkahi rezekinya. Yang belum kawin Allah entengkan jodohnya, yang belum ada jodohnya Allah datangkan bidadari-bidadari surga. Dan mudah-mudahan yang pengen masuk surga Allah masukkan surga. Mudah-mudahan yang pengen mati cepat mati. Jangan bahlul. Oh itu amin-amin aja jangan. Mudahan semuanya kita panjang mudah-mudahan berkah umur. Amin ya rabbal. Menyambut dari tadi nyari kopi hitam ya. Kopi hitam ya. Yang ada tadi aren, kalau ada aren. Sallu ala Muhammad. Dan juga semua ketua panitia ya, ketua panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, juga ketua Musholla An-Nur, semuanya insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Amin ya rabbal. Jangan-jangan cuma bercanda doang minta kopi, tapi kalau ada alhamdulillah. Kenapa Habib minta kopi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Karena kalau ada acara ada kopi hitam itu makin barokah. Ada kopi, ada iklan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah bapak ibu selalu juga yang acara ada iklan-iklan deh. Sallu ala Muhammad. Jadi kenapa Habib minta kopi? Karena di dalam kopi ini ada sir wal asrar, ada rahasia. Jadi ada perkumpulan, majelis kah, maulid kah, pengajian kah, bahkan runding nak kawin kah, runding nak bisnis apa saja, kalau ada kopi itu biasanya
mantap perundingannya. Betul nggak? Mau kemana? Ngopi. Apalagi sama itu satu lagi itu deh. Nah, yang bahasa-bahasa itu deh. Kopi ini punya rahasia. Kenapa Habib minta kopi? Karena di dalam kopi ada rahasia. Kan sering kita sudah dengar nengok di video-video kan, Abah Guru pun yang mengatakan pernah ya bahwa selama ada ampas kopi ya di mulut kita, malaikat memintakan ampun. Dan di dalam kopi, nggak bahas kopi jadinya leh, sampai kopi datang leh. Di dalam kopi bahkan ada syair. Ya, pokoknya belum datang kopi, bahas kopi dulu. Betul nggak? Betul nggak? Kahwa ini ada sir. Bahkan ada syairnya, kahwatul bun ya ahlal azmi sa'adat di antar dil manam. Kopi kalau bahasa Arabnya kan kahwatun. Ya kalau kita kasih kopi, ya kasih, betul. Ini kopi ada artinya. Kopi yang pertama kuat. Orang kalau minum kopi kuat ibadah, kuat pergi maulid, kuat nyari kuat malam yang udah kawin. Betul. Kuat. Dan yang kedua yaitu himmah. Oh, cepat-cepat dia minum kopi. Yang kedua himmah. Kemauan luar biasa. Keinginan yang luar biasa. Kalau orang suka minum kopi, kalau mah dikit aja. Kalau yang punya riwayat mah dikit ada orang sakit mah, dia nekat minum kopi, dia niat mudah-mudahan disembuhkan, sembuh, akhirnya minum kopi terus dia. Jadi yang punya riwayat mah jangan banyak-banyak. Kemauan, keinginan yang luar biasa. Dan yang ketiga, wow, ya, wow ini artinya wudun. Kalau kita ada perkumpulan, ya, ada kopi, itu semakin syahdu, semakin romantis. Betul, betul nggak? Laki bini lagi ngopi romantis, ada kopi. Jangan mau kalah sama anak ABG, belum kawin sudah ngopi bareng di kafe. Betul, betul. Dan yang terakhir tamak, sempurna. Jadi kalau kita runding apa-apa saja, ya, ada kopi, itu insya Allah hasilnya sempurna. Belum juga datang kopinya. Sallu ala Muhammad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malam hari ini bersyukur kepada Allah, berkumpul bersama habaib jaraib wal asatid wal masyaikh wa jami'il muslimin wal muslimat fi hadhihi lailatul karimah fi majma'il azim. Kita berkumpul. Nah, datang juga kopinya nih. Mana nih, bercanda doang. Belum di surga minta kopi langsung datang. Masya Allah, ini Samsudin ini nih. Nah, kita doakan mudah-mudahan Samsudin ya cepat kawin. Mantap tuh Samsudin ini. Langsung jadi kopinya. Sallu ala Muhammad. Sudah bercucu. Reset dong. Tapi Mbak Anu mohanya. Kalau kita tengok kayak Mbak Iwo. Sallu ala Muhammad. Kalau duduk kayak Rabi Ahmad. Sallu ala Muhammad. Dulu kopi sebentar lah. Sallu ala Muhammad. Ini baru nampak ada kopi. Untung dikasih gula deh. Gula pernah minta kopi dikasih kopi bujuran. Betul ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sallu ala Muhammad. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, bergembira. Masya Allah, yang hadir pada malam hari ini banyak banget. Masya Allah. Kenapa? Kita bersyukur kepada Allah, kita merayakan maulid Nabi. Kenapa? Karena mahabbatuna lin Nabi Muhammad, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kita umat Nabi Muhammad SAW ramai-ramai luar biasa mengadakan maulid Nabi. Bahkan dari semalam sudah sibuk ya, masang tenda, siapkan karpet, ada yang panitia, yang masalah makanan, ada yang masalah ini, ada yang masalah itu, semuanya semangat sudah. Yang maulah wadai, maulah nasi, semuanya. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa timbul rasa cinta?
Asbabul mahabbah thalathatun. Sebab orang bisa cinta thalatha, ada 3. Yang pertama, al-kamal wal jamal wal nawal. Kesempurnaan orang yang kita cintai. Sehingga kita mencintai Nabi Muhammad SAW karena kita mengetahui bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekerti Rasul SAW, sehingga timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kesempurnaan yang luar biasa, sehingga kita semangat merayakan Maulid Nabi. Jangan mau kalah dengan Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Bu? Nah, ibu itu guling jadi papiru. Jangan dibangunin. Jangan dibangunin. Orang kalau terguling di Maulid Nabi, di majelis, jangan dibangunin. Apalagi bersandar di tiang di bawah kipas angin. Shallu ala Muhammad. Jangan mau kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab saja ketika lahirnya Nabi dia senang. Bahkan kita sudah hafal semua, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Celaka Abu Lahab. Abu Lahab ketika lahir Nabi, Thuwaibah al-Aslamiyah datang menemui tuannya Abu Lahab. Wahai tuan, saudaramu sudah lahir seorang putra. Maka ketika Abu Lahab mendengar Abdullah melahirkan, maka istrinya melahirkan, bukan Abdullahnya ada ya. Istrinya yaitu Sayyidatuna Aminah melahirkan seorang putra. Maka Abu Lahab langsung senang, langsung engkau merdeka, engkau bebas. Karena apa? Gembira. Ini Abu Lahab gembira walaupun ketika sudah bersama Nabi Muhammad SAW, orang yang paling memusuhi Nabi, Abu Lahab sampai-sampai Rasulullah SAW mau keluar dari rumah digali lubang supaya Nabi Muhammad keluar, jatuh habis. Tapi yang jatuh akhirnya Abu Lahab sendiri. Ya, sudah jatuh ditolongin lagi sama Nabi. Baik banget Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kalau kita ada musuh mau nyebak kita, dia jatuh, mampus. Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Lahab gara-gara senang, gembira, akhirnya apa? Allah bukan mengistimewakan, bukan memberikan kelebihan, tapi meringankan siksaannya di dalam api neraka. Dengan apa? Setiap hari Senin dia ngisep jempol di dalam api neraka, keluar air. Mau kita bapak ngisep jempol di neraka setiap hari Senin keluar air? Jangan, bahlul ya. Kita masuk surga, mudah-mudahan, amin. Ini harus yakin kita masuk surga. Ngapain masuk neraka ya? Orang masuk neraka celaka, sengsara. Dan kita umat Nabi, Abu Lahab saja dapat keringanan, apalagi kita merayakan Maulid Nabi karena kita kepengen makin cinta, karena senang kita dengan Nabi Muhammad. Karena orang baca Maulid itu wala yumalu takraruhu bi kathrati tarda. Orang kalau baca Maulid itu nggak bakal bosen. Baca salawat nggak bakal bosen. Bahkan orang yang baca Maulid Nabi berarti kita ngundang di Musalla An-Nur, di RT kita di Desa Ranggang ini, undang Nabi Muhammad untuk datang. Nabi hadir, cuman kita mahjub. Jadi setiap Maulid Nabi hadir. Walaupun hari ini Maulid di sini di sana Maulid pas mahal yang sama-sama, Nabi hadir. Hadir setiap Maulid Nabi Muhammad SAW akan hadir. Bahkan setiap salawat kita, tadi sudah membuat Maulid tadi baca assalamu alaika, setiap salawat dan salam itu Rasulullah SAW minta izin sama Allah untuk dikembalikan ruhnya untuk menjawab salam kita. Dijawab sama Nabi setiap salawat kita, setiap salam kita. Jadi luar biasa. Ya, orang yang mengadakan Maulid Nabi ini masya Allah. Ya, orang yang mengadakan Maulid Nabi kan sering kita dengar man 'azzama yauma miladi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan berikan syafaat untuknya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah wa bi rahmatihi, kasih sayang Allah. Siapa rahmat di sini? Rahmat di sini adalah Rasul Nabi Muhammad SAW, membawa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat.
Jadi kita mengadakan maulid Nabi kepengen barokah kita punya desa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Orang mengadakan maulid karena cinta kepada Rasulullah. Bahkan jalan kita nih, jalan kita mudah-mudahan ya, kita mengadakan acara di jalan, mudah-mudahan kita dimudahkan nanti di jalan Siratul Mustaqim. Tapi di jembatan Siratul Mustaqim nggak ada mobil, nggak ada truk lewat nih. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hadir maulid Nabi itu untuk apa? Kita hadir min maulid ilal maulid, musalla, masjid, majlis taklim, rumah, pesantren, mengadakan maulid Nabi kita hadir. Apa faedah? Apa yang kita bawa balik ke rumah? Jangan kita kama bada'ukum ta'udun. Jangan kita hadir maulid balik begitu juga, jangan. Tapi ketika hadir maulid Nabi yang punya dosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya memutuskan silaturahmi pulang dari maulid Nabi, jangan lagi putuskan silaturahmi. Bu, nah ada suaranya. Alhamdulillah. Jadi hidup ini banyak-banyak bersyukur, dan tanda syukur kita adalah mengadakan maulid Nabi. Ya, hidup ini masya Allah, ya, karunia dari Allah. Ya, kita bisa ngopi, bisa makan, bisa minum, itu nikmat luar biasa. Kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad. Kita dijadikan oleh Allah muslimin wal muslimat, itu sudah nikmat luar biasa. Makanya hidup kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Dikasih sama Allah rezeki hari ini, alhamdulillah. Besok segitu, alhamdulillah. Banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat. Kan kadang-kadang kita bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berdoa terus sama Allah, ya Allah mudah-mudahan banyak rezeki. Belum banyak-banyak misalnya rezeki, ya besok doa lagi, berdoa terus. Jangan bosan berdoa. Ya, ini kadang-kadang nggak dikasih, belum dikabulkan, sudah selesai lah, sudah berdoa. Padahal kan janji Allah, fad'uni astajib lah. Doa kepada saya, mau minta apa saja dikasih sama Allah. Cuman kadang-kadang doa ini bapak, ibu, kadang doa itu lambat. Ya, kadang-kadang doa yang kita panjatkan itu di anak kita. Kita pengen pergi haji, sekalinya anak kita yang pergi haji. Ya, jadi doa itu selalu diijabah oleh Allah, dan Allah melihat hambanya siap nggak. Kadang kan kita berdoa mudahan banyak duit. Kenapa Allah nggak kasih? Takut nanti, ya tadinya rajin sholat, rajin ibadah, rajin pergi maulid Nabi, rajin pergi majelis taklim. Ketika sudah kaya, jangankan pergi maulid Nabi, kawan pun lupa. Betul? Bujur kada? Kadang-kadang begitu. Kawan, padahal kawan akrab nih, sekali sidin sukses lupa. Ya telepon nggak diangkat, ya WA kada dijawab. Iya, nomor kita kada di set, ya. Lain bang, ini bainas sama wal beir katanya. Ya di antara langit dan sumur katanya. Padahal kawan, ya padahal kawan lama. Jadi dunia ini bisa jadi bahaya, malah petaka. Ya, makanya Allah nggak kabulkan. Coba bapak ibu pikir, kalau kita misalnya minta berdoa malu nih, minta sekepok atau sekarung duit, ya minta misalnya, ya Allah mudah-mudahan ulun ya Allah dikaruniakan malam hari ini 1 karung duit misalnya, dikabulkan sama Allah, tapi besok mati. Ya besok mau nggak? Ya, nggak mau. Bagus sehat wal'af. Jadi duit itu bukan, harta itu bukan, sehat walafiat itu mahal. Dan tanda syukur kita tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Bagaimana syukur kita kepada Allah? Bagaimana syukur kita kepada Nabi? Kita berkumpul malam hari ini, senang, gembira, anak kita bawa, bini kita bawa. Lihat, calon bini juga suruh belinya. Ini calon bini dibonceng juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadir maulid Nabi karena senang. Lebaran, kita kayak lebaran. Ya bahkan disebutkan juga man hayya ali qiraati maulidin Nabi, orang yang menyiapkan untuk baca maulid Nabi. Ya wa ta'attar, pakai minyak wangi, pakai baju baru. Ya pakai baju bagus, kenapa? Mau lebaran apa? Maulid Nabi. Ya orang kalau lebaran Idul Fitri, Idul Adha nggak ada kalau bukan lahirnya Nabi. Ya, itu hasyarahullah yaumal qiyamah. Allah akan bangkitkan di hari kiamat ma'a'la illihin. Ya, bersama orang-orang yang punya derajat yang tinggi, bersama para anbiya,
orang yang mengadakan maulid Nabi. Bahkan pernah diceritakan ya, salah satu ulama mengatakan ada ya suatu hari ya, dalam maulid Syaraful Anam atau Barzanji itu disebutkan ada orang Yahudi, mungkin kita sudah hafal semua ceritanya. Orang Yahudi tetangganya ngadakan maulid besar-besaran, kayak gini besar-besaran, masya Allah, ngadakan maulid Nabi. Orang Islam tetangganya, ini orang Yahudi nanya sama suaminya, bang, itu ngadakan acara apa, kayak lebih dari pesta macam gimana? Dikasih tahu sama suaminya, itu ngadakan maulid Nabi. Mereka pesta karena gembira, karena tanda apa syukurnya kepada Nabi mereka, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ini istri berdua sama suaminya tidur malam-malam. Ketika tidur mimpi, istrinya mimpi, ini Yahudi tadi mimpi, dia keluar dari rumah, tetangganya ramai pakai baju putih ya. Dia masuk, ketika dia masuk dia tengok ramai, dia tengok di tengah-tengah tuh ada yang pakai jubah, pakai imamah, pakai masya Allah baju putih ya. Ditanya, itu siapa? Itu Rasulullah. Ya Rasulullah, wajahnya gimana? Allahu Akbar. Gak bisa kita bayangkan lagi Nabi Muhammad. Bulan saja kalah, bulan kalah. Wa ajmal minka ya. Gak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang paling indah. Nabi Muhammad itu kulit tamubarra'an min kulli aibin. Nabi Muhammad itu diciptakan ya, ketika dilahirkan itu terhindar dari cacat, dari aib dan lain sebagainya. Seakan-akan Nabi Muhammad itu lahir request ya, request, hidungnya, mukanya, putihnya masya Allah Subhanahu Wa Taala, pokoknya luar biasa. Makanya Halimah Sa'diyah ketika melihat Nabi Muhammad SAW langsung jatuh cinta, langsung mau dibawanya. Karena apa? Ini basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia seperti manusia biasa. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW bahkan namanya selalu digandengkan oleh Allah. Bahkan di setiap sholat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan di arsy Allah maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nggak mengadakan maulid Nabi, rugi. Arsy aja bergetar ketika lahirnya Nabi Muhammad. Fahtazal arsy taraban wastinsyar. Arsy Allah bergetar ketika lahirnya Nabi Muhammad. Allah memerintahkan malaikat untuk turun sambut Nabi Muhammad SAW lahir. Wa alsinatul malaika bitabsyir lil alamin ta'id. Lisan-lisan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bertamjid, bertamhid, takbir. Kenapa? Menyambut, bertakbir, bertamjid, bertamhid, tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena manusia kekasih Allah mau lahir. Laulaka ya Muhammad ma khuliqtal aflak. Kalau bukan karenamu, maka tidak akan diciptakan bumi dan langit, alam semesta nggak bakal diciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ketika dilahirkan, kita sudah hafal semua. Wa ma'ahuma minal huril ain, ditemani oleh bidadari-bidadari surga, ditemani oleh Siti Asia. Kenapa? Yang mau lahir adalah sosok manusia yang ditunggu-tunggu. Bahkan dalam maulid juga disebutkan tajallatil anwar min kullil jihad. Ketika lahirnya Nabi, itu cahaya keluar sampai ke langit. Wa qubaila fajrin abraza syamsul huda. Sebelum waktu fajar malam Senin, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ketika lahirnya Nabi membawa rahmat, patung-patung berhala berjatuhan, api khumudun niron yang disembah oleh orang Majusi ribuan tahun tidak pernah padam. Tapi ketika lahirnya Nabi, itu api mati. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia nanya, boleh nggak saya bertemu dan saya ngomong sama Rasulullah? Kata ibu-ibu tadi yang Yahudi tadi, boleh. Akhirnya dia maju, dia panggil, ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi Muhammad, labbaiki wa sa'daik.
dijawab dengan jawaban yang luar biasa. Ini perempuan bingung. Ajibtan nidai, engkau menjawab panggilanku, wa ana ala ghairi dini, sedangkan aku bukan penganut agamamu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Senyumnya Nabi luar biasa. Senyumnya Nabi, Allahu Akbar. Ya, kita kalau nengok senyum Nabi, dunia seisinya ini kalah, surga aja kalah sama senyumnya Nabi. Sallu ala Muhammad. Akhirnya Nabi mengatakan, saya mengetahui. Karena saya jawab, karena saya tahu kamu setelah saya menjawab, kamu akan mendapatkan hidayah. Akhirnya ini perempuan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan terbangun dari tidur menangis, rindu. Barusan mimpi langsung rindu. Orang kalau sudah dekat sama Nabi, udah dekat sama Rasul, lupa segala-galanya. Makanya kita lihat para sahabat gak mau jauh-jauh dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain, kalau udah dekat sama Nabi gak mau jauh. Mereka kalau sudah dekat sama Rasulullah girang, senang. Senangnya luar biasa. Air wudhunya Nabi saja diberebutin, ya, berebutan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu lagi wudhu, sahabat ngumpul, diambil air wudhunya, ya, bekas air wudhu Nabi diambil, ada yang diminum, ada yang diusap-usap. Bahkan sahabat lain ada yang terlambat nggak dapat, ada yang bekas di muka sahabatnya, dia minta langsung ditaruhnya. Ini air wudhu Nabi, keringat Nabi dijadikan minyak wangi. Beda sama keringat kita deh. Keringat kita Allahu Akbar ya. Nauzubillah min dzalik. Ummu Sulaim ketika Rasulullah SAW mampir ke rumah Anas bin Malik, Nabi Muhammad istirahat tertidur, itu keringat Nabi menetes, diambil pakai botol, dikumpulin. Nabi Muhammad terbangun, ngapain? Saya ngumpulin keringat ya Rasul, mau dijadikan berkah minyak wangi ya Rasulullah, silakan. Bahkan pernah diceritakan ada sahabat mau kawin, sahabat Nabi mau kawin, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya minta hadiah mau kawin. Kita kan kadang-kadang kalau kawan kawin, pasti kita ngasih hadiah. Kata Rasulullah, Nabi Muhammad itu nggak pernah menolak permintaan siapapun. Akhirnya kata Rasulullah SAW, kamu besok sebelum akad nikah datang ke rumah. Datang besok, disuruh bawa botol sama Nabi. Akhirnya Nabi masuk, lama Nabi Muhammad di dalam rumah, ditungguin kok lama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Ketika Nabi keluar, ada botol setengah diisi sama Nabi. Akhirnya nanti kamu sudah mandi, habis mandi kata Nabi Muhammad SAW, kau usapkan ini ke badanmu ya. Akhirnya dia pakai minyak wangi. Ketika dia keluar dari rumah satu Madinah mencium aroma ini minyak wanginya tadi. Kenapa? Karena keringatnya Nabi. Keringat Nabi Muhammad SAW itu bahkan disebutkan juga di dalam sejarah. Ini orang yang kawin tadi dapat keringatnya Nabi tadi, itu sampai-sampai digelarin rumahnya ini rumah minyak wangi. Karena wangi terus rumahnya. Bagaimana tidak? Ini keringatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang ibu Yahudi tadi, dia menangis luar biasa. Kangen kepengen balik lagi ke mimpi, pengen melihat wajah yang begitu luar biasa, wajah yang memberikan kenyamanan, keteduhan dan ketenangan. Akhirnya dia tertidur lagi. Ketika dia bangun, dia pengen ngomong, pengen cerita sama suaminya, pengen mengadakan maulid juga, cuman takut mau ngomong. Akhirnya dia bangun, suaminya lagi beres-beres rumah. Ditanya, abang mau mengadakan acara? Iya, kita mau mengadakan acara apa bang? Acara maulid. Acara maulid. Akhirnya cerita, habis kamu mimpi, nggak habis mimpinya, saya lagi mimpi katanya. Saya pula masuk ke rumah, bertemu dengan Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Nabi ngomong,
barusan istri kamu juga masuk Islam katanya. Jadi mimpi Nabi, orang Yahudi mimpi Nabi. Apalagi kita yang mengadakan maulid Nabi, pergi maulid Nabi, senang, gembira. Kalau kita yakin banyak-banyak baca salawat, bisa kita mimpi Nabi Muhammad. Tapi bagaimana? Alik qulubana, kaitkan hati kita, sambungkan. Bagaimana menyambungkan hati kepada Nabi? Jadikan rumah kita madrasah, jadikan rumah kita itu rumahnya seperti rumah Rasulullah, bukan kemewahan, bukan. Orang yang rumahnya itu indah, bukan kemewahan. Rumah orang itu bisa menjadi indah kalau rumahnya diajarkan ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana sunnah Nabi, bagaimana mengajarkan anaknya, bagaimana mengajarkan istrinya, baru akan timbul ya makin cinta, makan sunnah-sunnah dihidupkan, sehingga bisa. Tidak mustahil kita untuk mimpi Nabi Muhammad. Orang Nabi Muhammad aja udah rindu sama kita ratusan abad tahun yang lalu. Tapi bagaimana supaya connect, supaya nyambung? Hidupkan sunnah Nabi dan perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa kita ini sekarang ini, masya Allah. Akhir zaman, fitnah di mana-mana, apalagi medsos semakin canggih, semakin diuji sama Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Semakin canggih, semakin perputaran hidup ini, semakin canggih, semakin cobaan juga. Di jam berapa? Lanjut. Ngopi dulu ya. Ngopi. Kapal api. Sallu ala Muhammad. Jadi ujian hidup ini. Ujian gimana? Kadang-kadang kita dihadapkan yang wajib, kadang-kadang kita dihadapkan yang sunnah. Pergi maulid misalnya. Tadi kita habis Isya, ada yang belum salat Isya le. Boleh, jangan lupa salat Isya. Maulid sunnah. Ya. Tapi ada yang lebih wajib, salat jangan lupa. Kita kan hadir maulid cinta kepada Nabi. Salatnya jangan lupain. Maulid Nabi Muhammad SAW karena tanda syukur kita, bahkan kita menganggap maulid ini wajib bagi kita. Bahkan Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya kita nih ngamalin maulid setiap hari, itu wajib bagi kita. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan ya, yang wajib sama yang sunnah. Contoh, masih ada suaranya. Contoh, kadang-kadang pernah suatu hari Bapak Ibu pas malam Jum, ini malam Jum, ayo apa nih? Malam Rabu. Ini ada pernah suatu hari ada suami istri, laki bini. Si suami memanggil, atau kalau bahasa Jermannya menghiaule. Yang tembilahan bahasa Banjar juga Pak. Walaupun Habib lahirnya nggak di tembilahan, cuma tinggalnya di tembilahan sekarang. Jadi menghiau sedih, menghiau istrinya, ya Siti Markona. Dipanggil, bukan Markona di sini Bu. Maaflah kalau ada namanya Markona atau Marfuah, maaflah. Si suami manggil istri say. Boleh nggak kita manggil istri kita say? Anak ABG aja kawannya dipanggil say. Boleh. Romantis. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita romantis. Nabi Muhammad manggil Siti Aisyah dengan sebutan Humairah. Ya, betul. Panggilan yang manja, panggilan yang bagus. Istri kita senyum sama bini dapat pahala. Bini senyum sama suami dapat pahala. Mengulahkan kopi dapat pahala. Apalagi salaman. Ya, dipanggil sama suaminya, say. Yuk kita bunuh orang Yahudi. Tapi Bu, say ini ada dua maknanya. Kalau manggilnya dengan lemah lembut berarti manggil sayang. Tapi kalau memamai, say, ulahkan dulu kopi, berarti manggil sayang.
ton. Iya. Jadi syaitan itu artinya jangan senang dulu dipanggil-panggil orang Jangan. Sayang yuk kita bunuh orang Yahudi. Walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, boleh kita manggil istri kita. Kakeknya umur 70 tahun, neneknya 65. Saya ulahkan orang kopi tinggi bibi hani. Jatuh gigi palsu selera. Iya. Meledak oleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kata istri dan suami, yuk yang kita bunuh orang Yahudi. Kada-kada, wah. Kada, bahasa Jermannya kada nih. Iya, bahasa Perancis moh. Ya. Iya, moh. Iya. Ya. Capek, mau sholat tahajud. Akhirnya apa kata si abang tadi? Abang tadi nggak disebutin namanya. Abang tadi bilang, silahkan sayangku, Udin nih, bukan Udin sini ya, bukan Udin sini. Kata abang Udin tadi, oh saya, silahkan biar sholat tahajud. Ulun siap akan menunggu. Wah. Malam pun tiba ya, si Siti Markona tadi, ya, ngambil air wudhu, siapkan mukena, siapkan apa namanya sejadah, mau sholat. Si Udin tadi mana si Udin? Si Udin tadi ya apa namanya maulah kopi si Udin ya, kopi yang tadi masih ada ya, kopi yang tadi masih ada sambil merokok di Samsu ya, kada pakai baju tapi sebenarnya hayal si Udin. Ditunggu, silakan sayangku sholat tahajud. Abang akan menunggu. Sholat istrinya tadi Siti Markona tadi, usolli sunnah tahajud. Allahu Akbar. Sholat dia, baca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya salam. Surat ya. Sabar Udin deh. Sabar ya Allah, surat Yasin mantap. Sabar 83. Iya kopi cak nama tersepak pula kopi. Tumpah kopi. Tapi sabar, ini suami soleh. Kepengen tapi dia sabar. Kalau zaman sekarang Allahu Akbar, laki kepengen bini kada kawin lagi. Ini patut dicontoh suami soleh. Ditungguin bu, ditungguin rakaat kedua, mudah-mudahan sudah. Ketika waladhdallin, ini rakaat kedua nih. Amin. Kulhu tabat yada katanya. Kalinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Afdalu zikri fa'lam annahu. Sekalian aja baca tahlil. Bahal nah, Allahu Akbar kata si Udin tadi. Tak bisa apa lagi sudah. Surat Waqi'ah, wah harap bacaan bininya tadi. Nah, watilah hafal pula si Din. Akhirnya pertengahan dia baca surat Waqi'ah, Siti Markona tadi deh melirik, bukan oleh gini, bukan melirik. Abang Udin kehabisan rokok, kopi tumpah, teguring. Ya, akhirnya dalam hatinya ngomong mampus ikan. Ini kira-kira bini model kayak gini dapat pahala nggak? Tidak. Dia nggak pandai-pandai yang mana yang harus didahulukan. Makanya kita dalam kehidupan, ketika dihadapkan yang wajib, dahulukan yang wajib. Kalau Siti Markona mengamalkan dua-duanya, sholat tahajud iya, tapi dia kewajiban sebagai istri dia lakukan juga, maka double pahalanya. Ketika kita misalnya contoh, bini, istri, suami sakit mau kondangan, kata abang nggak usah pergi. Atau suami ya anak demam, bininya bilang abang nggak usah pergi lah bang, maulid bang, anak kita demam bang. Atau abang pergi aja bang, bawa air bang. Kan harus. Jadi apa? Yang wajib itu harus kita dahulukan. Jangan kita kedepankan yang sunnah. Yang kadang-kadang nonton bola sampai malam subuh lewat nih. Indonesia nih sudah belum? Yang main orang bule semua nih.
Indonesia bahasa Inggris deh. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita hadir maulid Nabi Muhammad SAW, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita tadi al-kamal, ya, kesempurnaan, wal jamal, dan apa? Keindahan. Ya, kalau kita tengok bulan Rajab nanti kan Masya Allah, orang jutaan manusia saja ya bulan Rajab ya, ketika kholabah guru sampai orang berlomba-lomba karena apa? Mahabbah, cinta. Gimana apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mempunyai keistimewaan, kemuliaan yang luar biasa. Wan nawal, dan kita mendapatkan keberkahan dari Nabi sehingga kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Namun ketika kita hadir maulid, kita baca sejarahnya Nabi. Ya. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, suri tauladan yang baik yang harus diikuti. Bukan medsos yang diikuti, bukan TikTok, bukan TV, bukan artis, tapi yang diikuti adalah Nabi. Kalau kita ngikutin medsos, selesai kita. Apalagi akhir zaman kan macam-macam kita tengok fitnah-fitnah akhir zaman di medsos ini. Kalau kita ikutin medsos, selesai kita. Kenapa? Karena ada juga yang nggak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi kalau sama internet itu jangan 100%, kecuali kalau memang guru-gurunya atau yang ajarannya yang selaras atau sejalan dengan ajaran guru-guru kita ikuti. Tapi kalau ini nggak percaya, itu nggak percaya, hati-hati, hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan ini, Masya Allah, alhamdulillah banyak ulama, banyak para habaib, tuan guru, ya, mereka mengajarkan kita. Alhamdulillah hadir juga di sini, pengajian banyak di sini, ya, di Ranggang atau di Pelehari ini, di mana banyak pengajian maulid, pengajian zikir, pengajian yasinan. Kan di situ ada ilmu yang dipelajari. Kalau kita cuma HP aja, kita belajar sama HP, sama Google, kacau nggak? Belajar sama Syekh Google, kacau. Alamat aja kalau kita cari alamatnya belok kanan, belok kiri, sekalinya nyasar. Iya, sekalinya betul lah di situ, cuma di belakang komplek rumah orang. Ya, belok lagi. Ya, itu internet. Jadi belajar itu harus ada guru juga, harus. Karena orang kalau nggak belajar ada guru, gurunya setan. Kan pernah kejadian, dia nggak mau belajar, mau belajar baca kitab sendiri aja. Ya, akhirnya dibaca kitab. Ya, kalau kita kan kitab gundul nih, ya, kitab kuning, nggak ada harokat. Kalau dulu bukan hanya nggak ada harokat, nggak ada titik. Kalau dulu nggak ada titik, jadi nggak mau datang dia sama guru, dia baca sendiri. Dia baca, ya, Hayatus Sauda dawa min kulli da. Ya, ular hitam obat daripada segala obat, sembelihnya ular hitam makannya mampus. Yang betul Habbatu Sauda, ya, Habbatu Sauda obat daripada segala obat. Kan campur madu, campur kopi pas malam di malam Jumat nih, nah, jadi sama telur bebeknya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar. Alhamdulillah kita tanda cinta kita kepada Nabi juga dalam momentum maulid Nabi ini dengan apa? Dengan ilmu. Kita bisa mengenal Nabi Muhammad dengan ilmu. Kita bisa, ya, mengetahui sejarah Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi dengan ilmu. Hadir majelis taklim, apalagi anak-anak muda, yang bapak-bapaknya juga, ibu-ibu, hadir majelis ilmu, belajar. Ya, jangan sampai kita nggak mau hadir majelis, nggak mau belajar ilmu. Ya, karena apa? Kalau kita nggak belajar ilmu, mana lagi kebaikan? Orang yang belajar ilmu, orang yang duduk di tempat seperti ini berkah. Ya, berkah. Jangan sampai ini sekarang, Masya Allah, ya, ada orang kawin nggak tahu bagaimana hukumnya kawin, bagaimana niat mandi wajib. Jangan sampai, ajarin. Kan makanya orang-orang dulu kalau mau kawin dia belajar dulu sedikit, walaupun tidak banyak, tapi dia mengerti bagaimana pernikahan. Jangan cepat-cepat marah dikit cerai, jangan. Makanya belajar. Ada pengantin baru Pak Ibu, Bu, lanjut. Sedikit lagi nih, jam berapa nih sudah? Baru jam 10 nih.
Nah dikit lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada cerita malam apa namanya, ada suami istri, ya suami istri pengantin pengantin baru, malam-malam pertama ribut dia, sekalinya ribut apa masalah niat mandi wajib. Orang kan malam pertama kan Allahumma sholli Muhammad nih, tapi bagus juga dia membahas masalah niat mandi wajib. Abang tahu nggak niat mandi wajib? Tahu dong, saya kan dulu belajar di Sanawiyah. Belajar apa bang? Oh gampang itu. Gimana bacanya bang? Pokoknya kita mandi pakai air, iyalah mandi pakai air ya. Mandi pakai tanah ya. Tapi kalau nggak ada air baru kita tayamum. Mandi pakai air katanya nih. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahlulnya ayat kursi. Ketawa istrinya tadi ngakak-ngakak. Marah suaminya. Kenapa kamu ketawa? Itu ayat kursi bang. Kamu tahu? Tahu dong. Kata bininya tahu. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin dan ada ikan di syahrul Ramadan. Dua-duanya bahlul. Iya. Akhirnya lewatlah mertua laki-laki lewat. Kenapa ini bising-bising? Ketoknya kenapa? Keluar dua-duanya. Ini Pak, kami lagi membahas niat mandi wajib. Bapak tahu nggak? Oh Bapak 10 anak Bapak nih katanya. Masa kecil lah, ya tak tahu niat mandi wajib. Iya, mengulikan berdua nih katanya. Akhirnya bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya kata bapak yang tadi dengan pokoknya dia tadi, ya dengan semangat yang ngasih tahu nggak niat mandi wajib itu? Ya apa? Afdalul dzikri fa'lam annahu. Nah, tiga-tiganya bahlul. Nah, kenapa nggak mau ngaji? Makanya kita harus belajar. Ilmu itu pertama kali kita kepengen. Kita jadi tahu ini mau taubat, mau ini. Kan ilmu semua. Orang belajar kedokteran aja pakai ilmu. Ya, pakai ilmu semuanya pakai ilmu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita gembira pada malam hari ini, mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat yang kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kampung Rangkang ini selalu mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah jaga kita punya Indonesia daripada musibah, daripada bala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan khususnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Unsurhum wal muslimina fi ayyi bilad, dimanapun berada orang-orang muslimin wal muslimat, ya khususnya di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, dan mudah-mudahan Allah juga jaga Indonesia khususan min jami'il bala wal musibah wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.